Bila kita sibuk, suaranya akan terdengar. Mungkin sekarang ini Dia panggil engkau. Sisihkan sedikit waktu untuk dengar seruku. Engkau milikku. Sisihkan sedikit waktu untuk dengar seruku. Engkau milikku. Bila hanya dengan sepintas, engkau takkan tahu apalah artinya. Sisihkan sedikit waktu untuk dengar seruku. Engkau milikku. Engkau milikku. Salam kasih Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian kita semua. Shalom. Mari kita awali ibadah kita dengan berdoa bersama-sama. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berterima kasih, kami bersyukur karena berkat-berkat Tuhan kami rasakan hingga saat ini. Mengawali hari yang baru yang Tuhan karuniakan kepada kami ketika kami akan belajar firman Tuhan pada saat ini. Kiranya Allah Roh Kudus akan menuntun hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti akan firman Tuhan, dan ibadah ini boleh jadi untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Perenungan firman Tuhan kita pada saat ini ditulis oleh seorang yang bernama Jennifer Bromley, dan judul pelajaran firman Tuhan adalah Cahaya Matahari. Ayat tema berbunyi demikian: sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-6. Inilah penjelasannya. Matahari menyediakan kehidupan dan kesehatan bagi bumi. Tanpa matahari kita akan mati kedinginan. Tanpa sinar matahari untuk membunuh kuman, penyakit tidak akan terkendali. Dan tanpa terang dari Putra Allah, tidak akan ada harapan untuk mengetahui bagaimana menjalani kehidupan berkelimpahan yang Dia inginkan bagi kita. Dan tentu saja, tidak ada harapan untuk hidup kekal. Nah, saya banyak memikirkan tentang matahari. Dan saya sampai pada kesimpulan bahwa hubungan saya dengan anak Allah seperti hubungan bumi dengan bola raksasa di langit yang kita sebut matahari. Selama ribuan tahun, manusia mengira bumi adalah pusat alam semesta dan matahari itu berputar mengelilinginya. Seperti itulah kelihatannya ketika Kopernikus mengatakan bumi mengelilingi matahari. Orang-orang berteriak bidat. Sama seperti pada masa Kopernikus, sulit bagi kita untuk mengakui bahwa kita bukanlah pusat dari alam semesta. Kita dilahirkan dengan pemikiran bahwa kehidupan berputar di sekitar kita. Ketika kita bertambah dewasa, kita belajar bahwa itu tidak benar. Tetapi kita tertipu oleh sifat egois kita. Kita ingin melakukan apa yang terasa nyaman bagi kita. Kita ingin makan apa yang terasa enak bagi kita. Kita ingin mendengarkan apa yang terdengar bagus bagi kita. Nah, kita menipu diri kita sendiri dengan berpikir bahwa kita bisa melakukan semua tentang diri kita sendiri dan tidak akan ada konsekuensi apapun. Tetapi semakin kita berbuat dosa, melakukannya dengan cara kita daripada dengan cara anak Allah, maka semakin besar kegelapan menguasai hati kita. Sampai penipuan diri sendiri begitu mengaburkan pandangan kita, sehingga hampir tidak mungkin lagi bagi sinar pencerahan anak Allah untuk menyinarinya. Nah, iblis atau dewa zaman ini sedang berusaha keras untuk menjaga Injil palsu, yaitu menganggap diri sendiri penting, dan pikiran seperti itu terus dikembangkan. Dia tahu bahwa mustahil bagi kita untuk melihat kedua arah yang berbeda pada saat yang bersamaan. Jadi, jika dia bisa membuat kita sibuk dengan kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan kita, maka kita akan terus tersandung dalam kegelapan. Kita akan kehilangan terang Sang Anak Allah yang telah menunjukkan sumber hidup yang sebenarnya dengan menyuruh kita untuk memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan, untuk mengasihi orang lain sama seperti Tuhan mengasihi kita, dan bahwa yang pertama akan menjadi yang terakhir.
Inilah waktunya untuk menempatkan kepentingan diri kita dalam perspektif yang benar, dan mulailah untuk beredar mengelilingi anak kebenaran, membiarkan kehangatan kasih Tuhan dan terang firman-Nya menyembuhkan kita dari cara-cara kita yang egois, dingin, gelap, dan penuh dosa. Kesimpulannya adalah, Tuhan, bantulah saya untuk berbalik dari sikap cinta diri saya, dan biarlah anak-Mu bersinar dalam hidup saya. Cahaya matahari kebenaran, Yesus Kristus. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Segala pujian dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Kami berterima kasih, kami bersyukur untuk berkat-berkat yang kami rasakan hingga saat ini. Kiranya kami selalu memandang kepada cahaya kebenaran, matahari kebenaran Yesus Kristus, yang akan kami jadikan pertama dan utama dalam kehidupan ini. Jangan kami menjadi egois, mementingkan diri sendiri, tetapi kami akan terus mengutamakan Tuhan. Diberkatilah semua kami umat-umat-Mu yang sudah beribadah bersama-sama pada saat ini. Berkat surga, berkat melimpah menjadi bagian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Tuhan memberkati kita semua.